sampai 2,5 hektar. Yang kita bangun baru 5.000 meter. Nah, Brondongnya manis, saya suka brondong yang ini. siapapun pemimpin desa Wunut besok pasti akan meneruskan hal-hal yang baik. Saya yakin. Nah, bisa jadi. Selamat datang di Desa Wunut, sebuah permata tersembunyi di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa dengan luas 110,51 hektar ini hidup dan bernafas dengan semangat buruh lepas dan para petani. Keberagaman pekerjaan lepas dan kehidupan petani di Desa Wunut menciptakan lanskap yang mempesona. Di samping kesibukan pekerjaan, Desa Wunut menganut nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Kegiatan sosial dan budaya menjadi momen berharga yang mempererat tali persaudaraan di antara warga desa. Desa Wunut, desa yang memeluk keajaiban mata air dan umbul. Umbul-umbul di Desa Wunut tidak hanya memberikan keindahan, tapi juga menyimpan potensi wisata yang menakjubkan. Oke, Sobat Salopas, masih dari kawasan wisata Umbul Pelem, Desa Tulung, Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ya. Dan kalau tadi di sesi pertama kita sudah ngobrol bareng Kepala Desa Pak Iwan membahas mengenai bagaimana ide atau konsep awal Umbul Pelem ini dimulai, kemudian tantangannya apa, termasuk juga omset yang udah mereka capai dari tahun ke tahun, bahkan puncaknya di 2023 itu bisa sekitar 5,7 miliar. 2025 targetnya nanti bisa lebih dari 8 miliar Pak Iwan ya, harapannya, amin. Dan kita akan mencoba untuk menyajikan dan menyuguhkan kepada Sobat Salopas betapa indahnya bagian dari Umbul Pelem di Desa Wunut ini ya. Ini belakang kita. Nah, ini memang seperti biasa sehari-hari juga seperti ini. Ramai banget pengunjung yang ada di sini dan memang mayoritas adalah kalau pas weekdays pelajar ya. Mereka dari sekolah mereka secara resmi gitu ada kegiatan yang mengajak siswa-siswi untuk berenang di sini ya. Pak Iwan, Ya, kita Maika. lanjut lagi. Ya, Maika. Saya sudah melihat indah banget memang itu kenapa akhirnya Umbul Pelem ini menjadi salah satu objek wisata di Klaten yang banyak diminati oleh Iya, pengunjung, tidak hanya dari Solo Raya ya. Iya. Kalau dari sisi fasilitas nih, Pak Iya. Iwan, apa aja fasilitas yang disuguhkan kepada para pengunjung di Umbul Pelem? Oh, Umbul Pelem ini lahannya sekitar ya hampir 1 hektar. Satu. Nah, ini ada 6 kolam renang. Oke. Ada 6 kolam pemandian ini. Ada yang dewasa paling sana kedalamannya sampai 2 meter. Ada kolam busa, Oke. ada pancuran terapi air, ada terapi ikan, ada juga kolam untuk balita. Oh. Kedalaman balita itu 0,2 sampai 0,4 meter. Oke. Nah, ada juga kolam sungai sebelah sana, Mbak. Oke. Dan fasilitas itu kita ikuti dengan kegiatan bahwa setiap hari Umbul Pelem ini semua kolam renangnya dibersihkan, Oke. diganti air, Mbak, itu biar pengunjung nyaman ya, sehingga banyak sekali pelanggan kita itu jam 5 pagi sudah lumayan banyak. Padahal dibuka jam? Jam 5 juga. Oh, jam 5 juga. Juga, gitu ya. Oke, berarti memang kalau renang di sini udah nggak perlu khawatir soal kebersihannya. Betul. Selain juga tempatnya secara keseluruhan juga bersih ya, Sobat Salopos. Ternyata dari sisi keamanan atau kebersihan airnya pun juga terjaga ya Pak Iwan Benar, ya. benar, Terbukti Mbak Ika. setiap hari selalu dikuras, selalu diganti Ganti air. gitu ya. Karena memang
sumber airnya berlimpah kalau di Ya, sini ya. alhamdulillah. Oke, Pak Iwan, kalau tadi juga kita sempat ngobrol seputar salah satu gagasan Umbul lagi yang juga diinisiasi oleh pemerintah Desa Wunut, adalah Umbul Gede ya kalau nggak Betul, salah ya. iya. Dan ternyata jarak antara Umbul Gede dan juga Umbul Pelem ini nggak terlalu jauh. Betul. Dari Umbul Pelem cuma sekitar 300 meteran aja, deket banget. Kalau Umbul Gede ini konsepnya akan digagas seperti apa, Pak Iwan? Umbul Gede nanti konsepnya beda dengan sini Umbul Umbul Pelem. Pelem. Kalau Umbul Pelem ini kan umum dan kesannya di sini kan memanjakan laki-laki. Oh. Kalau di Umbul Gede besok itu kita manjakan ibu-ibu, kita manjakan kaum perempuan. Oke. Jadi kita buat kolam renang tertutup untuk perempuan dan ada seluncurannya di dalamnya. Oh. Nah, jadi wanita bisa apa ya istilahnya Bebas, privasi di dalam. Dan ketika mengajak anak-anak, lah bapaknya yang ngasuh anaknya. Kalau di sini ibu yang ngasuh anak, di Umbul di sana gantian. Pelem ini di Umbul Gede, bapak yang ngasuh anak, biar ibu bebas. Oh iya. Idenya lahir dari mana? Curhatan para emak-emak, ibu-ibu Ya kah? termasuk pelanggan pengunjung sini. Oke. Dan kita lihat pasar yang ada di sini, itu belum ada kolam renang muslimah yang airnya itu alami tanpa kapurit. Dan kolamnya besar. Mungkin di Solo, di Jogja itu ada kolam renang muslimah atau khusus perempuan tapi berkapurit. Nah, kalau tempat kita nanti dari Murni, Umbul juga iya. murni. Wah. Dan setiap hari juga dibersihkan, dikuras kolam. Bersih, seger, private untuk ibu-ibu perempuan ya. Nanti Umbul Gede udah dipersiapkan. Tapi udah seberapa matang konsepnya sekarang? Ini sekitar 75% pembangunannya. 75%. Jadi nanti tetap bertahap, Mbak, karena luasannya sampai 2,5 hektar. Yang kita bangun baru 5.000 meter. Nah, ini 5.000 meter nanti selesai kita buka dulu. Sambil bertahap kita kembangkan. Oke, rencananya kapan tuh Pak? Bisa Ini kalau dinikmati atau dibuka? Ya, tidak ada halangan, insya Allah akhir 2025 semoga bisa launching. Oke, 2025 ya. Kita serbu lagi Desa Wunut karena mereka jadwalnya adalah membuka atau ada grand opening dari Umbul Gede. Betul. Namanya Umbul Gede dan ini memang khusus untuk memanjakan para wanita alias ibu-ibu. Dan itu juga adakah beberapa kolam gitu di dalamnya Ada, dengan iya. ketinggian yang berbeda-beda? Iya, kedalamannya berbeda-beda nanti. Oke. Ada anak-anak juga gitu. Yang jelas kita beda konsep dengan yang di Umbul Pelem. Oke. Kalau Umbul Pelem ini kan warungnya UMKM nih. Oh. Kalau di sana nanti semua resto yang ngolah bum desa semua. Oke, Nah, gitu. target marketnya lebih agak Betul. Jadi ditinggikan dikit ya, kita pengen karyawan lebih banyak. Hmm. Jadi warga karyawan lebih banyak. Kalau di sini kan ada warung-warung itu kan walaupun juga warga kita, Ya. tapi kita pengen konsepnya beda dengan yang di Umbul Pelem ini. Aduh, saya udah nggak ada kata-kata lagi untuk menyampaikan betapa takjubnya saya terhadap inovasi dan juga inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wunut. Keberhasilan dari Umbul Pelem dibawa lagi ke inovasi keberhasilan berikutnya Umbul Gede. Tapi jangan salah, bukan cuma tentang perumbulan aja yang digarap oleh pemerintah Desa Wunut, tapi mereka juga ternyata punya kreativitas yang luar biasa. Salah satunya dari jajanan atau makanan tradisional yang diproduksi oleh warga sendiri. Yang saya bawa dari tadi, bahkan sudah saya camil dari tadi Sobat Solopas, sudah saya rasain. Dan ini adalah mungkin kalau Sobat Solopas yang ada di wilayah Solo Raya pasti udah tahu, udah nggak asing. Ya. Dengan yang namanya brondong, Brondong ketan. tapi bukan sembarang brondong. Brondong ketan. Brondong yang ini enak. Brondong yang ini direkomendasikan ya Sobat Solopas. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa pemerintah desa dan juga masyarakat Wunut itu terus menggali kreativitas mereka. Brondong ketan ini diproduksi oleh warga sendiri, Betul, Pak Iwan. betul. Oke, dan ini dari mana konsepnya? Atau memang warga di sini suka sama ketan atau gimana? Itu Mbak, brondong ini ya turun temurun. Selain sudah ada, mungkin daerah sekitar sini ya hanya di sini, Mbak. Dan brondong ini itu ketika musim kalau orang Jawa ngatakan itu ruah, bulan ruah. Nah, itu ada brondong yang dibuat besar satu piring itu besarnya. Ya. Itu untuk kenduri. Betul. Nah, dari situ
Brondong itu sampai sekarang ini masih ada di Wunut dan mungkin daerah yang lain saya tidak tahu dari mana tidak ada gitu. Oke, kalau yang lain mungkin ada juga ya brondong-brondong ketan kayak gini juga mungkin ada ya. Ya. Tapi ada yang khas nggak kalau brondong ketan di Wunut ini khasnya apa Pak? Kan ini semua dibuat secara alami. Oh. Dia hanya pakai tangan, tidak pakai alat. Dan gulanya gula aren murni. Oke. Karena ketika tidak murni gula aren tidak bisa jadi. Itu. Oke, dan ini juga tahan lama ya? Iya, tahan lama 3 bulan. Masih 3 bisa. bulan, pas banget. Kering. Renangnya di Umbul Pelem, nanti renangnya di Umbul Gede juga bisa. Ya. Terus bawa oleh-olehnya atau camilannya adalah brondong ketan. Saya coba apa namanya? Rasakan dulu ya Pak ya? Boleh, Pak. Monggo Mbak Ika. Ya, saya akan Manis. mencoba manis ya. Ini brontongnya manis. Kayak brondong. Brondongnya manis, saya suka brondong yang ini. Jadi manisnya tuh nggak bikin nek ya? Iya, ini gula aren. Gula aren. Oke, ini apakah juga sudah mampu meraup omset yang lumayan tinggi? Iya, ini, Pak? lumayan. Dulu sebenarnya itu satu kampung buat, Mbak. Satu kampung itu buat. Makanya di tempat kami ada Desa Wunut, itu keluar ada dukuh namanya, istilahnya terkenalnya Wunut Brondongan. Oh. Karena ini produk brondong ini. Oke. Ini seiring berjalan waktu, itu sekarang ini tinggal 3 orang yang buat brondong ini. Setiap hari buat brondong ini. Oke, dan pastinya juga ini jadi sumber pendapatan. Betul. Terus Dan juga menyerap karyawan banyak ini. membuka lapangan pekerjaan. Betul. Ya. Jadi lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh pemerintah Desa Wunut ini ternyata nggak cuma dari umbul-umbul aja, tapi dari produktivitas dan juga makanan-makanan jajanan tradisional. Jangan salah, selain juga brondong Wunut, brondong ketan, kita punya satu lagi ya, iya, Mas Nikola Saputra mungkin bisa membantu saya. Nah, ini adalah misoon ya, misoon, dan ini juga sama seperti brondong ketan ini. Misoon ini juga asli produksi warga Desa Wunut. Betul. Ini gimana awal mulanya memproduksi yang misoon ini, Pak? Ini bahannya dari padi aren, ini bahannya dari tetangga kita, dari Daleman. Dan mungkin juga teman kita warga Daleman juga banyak yang buat kayak gini. Yang jelas misoon ini ya pasarnya kemana-mana. Ini menyerap karyawan juga lumayan ini, beberapa pekerjaan itu. Ini warga kami membuat misoon ini sudah berapa tahun ya? Hampir 10 tahun ada. 10 tahun, tetap eksis. Alhamdulillah. Sudah sampai mana terjauh, Pak, pengirimannya? Ini ya paling sampai Jawa Timur, Mbak. Jawa Timur ya. Yang jelas sudah di luar kota Solo dan sekitarnya ya. Jangkauannya emang udah dikenal di mana-mana, dan setiap tamu yang berkunjung dari luar Solo Raya yang ke sini ya pasti akan bawa ini sebagai oleh-oleh. Iya. Sebagai oleh-oleh khas Desa Wunut di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Sobat Salopos. Oke, terlepas dari ini, Pak Iwan, kalau dari segala konsep dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wunut dan juga Pak Iwan beserta tim ya, Pak Iwan pastikan nanti sebagai pemimpin atau kepala desa tidak akan selamanya menjabat sebagai kepala desa. Tinggal berapa tahun lagi, Pak Iwan? 2 tahun. 2 tahun lagi. Nah, ini bagaimana regenerasi ataupun bagaimana Pak Iwan nantinya akan memberikan pesan atau memberikan tongkat estafetnya ke pemimpin berikutnya? Ya, yang jelas gini, saya punya keyakinan, jadi pemimpin itu sudah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan kita nanti pemimpin setelah kami itu bisa meneruskan apa yang sudah kita lakukan, sudah kita perjuangkan. Dan saya punya keyakinan, siapapun pemimpin Desa Wunut besok pasti akan meneruskan hal-hal yang baik. Saya yakin. Nah, bisa jadi nanti hal yang kekurangan dari kami pasti akan disempurnakan. Jadi kalau regenerasi ya kita mengalir saja. Karena kalau sesuatu itu kita buat-buat, justru nanti malah hasilnya juga tidak begitu baik. Gitu, Mbak. Betul. Karena segala sesuatu tuh termasuk bakat, kreativitas tuh muncul dari dalam pribadi ya. Kalau dipaksa ya bisa sih, tapi nggak maksimal. Kemungkinan nggak maksimal. Oke. Pak Iwan, ke depan mungkin dalam masa jabatannya Pak Iwan selama kurang lebih 2 tahun lagi, apa
target ataupun juga rencana yang ingin dikembangkan selain juga di seputar Umbul Gede ya? Kita ini juga ada Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Jadi kita pengen pertanian terpadu Desa Wunut juga maju. Baik sisi pertaniannya maupun perikanan maupun peternakan. Kebetulan kita juga punya lahan perikanan dan peternakan ini yang baru kita mau garap. Nanti Koperasi Merah Putih akan kita berikan modal. Oke. Nah, untuk mengelola ketahanan pangan gitu. Dan ke depan nanti bukan hanya umbul ini saja hasil dari kami, termasuk tadi dari ketahanan pangan dan usaha yang lain yang ada di Desa Wunut ini, dan semuanya muaranya kita lakukan hanya satu, untuk masyarakat Desa Wunut. Oke, semoga bisa lebih sejahtera lagi. Amin. Berkali-kali lipat lebih sejahtera. Ya Amin. gimana nggak sejahtera, 5M lebih. Amin, Omset amin. 1 tahun 5M lebih ya Sobat Amin, Solepos. Dan amin. ini hanya dari satu tempat aja, satu umbul aja. Belum umbul yang nanti digarap, belum juga untuk potensi-potensi yang lain ya, jajanan tradisional, belum juga untuk pengembangan koperasi dan UMKM. Wah, keren sih. Keren untuk pemerintah Desa Wunut. Pak Iwan, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Ika. Sudah menyempatkan waktu Ya, Mbak untuk Ika. ngobrol bareng kita. Kita Ya, juga Mbak udah Ika. diizinkan Ya. untuk jalan-jalan ke salah satu umbul-unggulan Iya, di siap. Desa Wunut ya. Iya, Mbak Ika. Dan apa yang ingin Pak Iwan sampaikan untuk Sobat Solepos, untuk masyarakat Soloraya? Yang pertama, biar masyarakat lebih banyak lagi yang berkunjung ke Umbul Pelem dan nanti Umbul Gede. Ya, kepada semua masyarakat yang ada di seluruh raya maupun di Indonesia yang bisa melihat dari media ini, harapan kami mari datang ke Wunut dan sekitarnya. Kalau saya bilang ke Wunut saja egois, tapi Wunut dan sekitarnya, kita punya tetangga yang lain juga punya usaha wisata. Nah, harapan kami ke depan, apa yang menjadi hasil kita nanti benar-benar kita alokasikan untuk masyarakat. Jadi pengunjung Solo Raya maupun Indonesia yang ke Wunut ini sudah menjadi bagian andil bagi kesejahteraan masyarakat kami. Gitu. Oke, benar sih. Umbulnya memang tidak hanya di Wunut, tapi Klaten ini memang ciri khasnya terkenalnya dengan umbul ya, umbul-umbulan ya. Betul. Satu lagi Pak Iwan, kepada para pimpinan-pimpinan desa yang lain juga, biar bisa seperti Pak Iwan ketika memimpin, betul-betul memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Pesan apa yang ingin Pak Iwan sampaikan kepada teman-teman kepala desa yang lain? Ya, saya selaku kepala desa mengajak semua teman-teman baik dari desa sampai jajaran tinggi, kita fokus dengan amanah yang kita terima. Kemudian kita ikuti aturan dan tidak korupsi. Insya Allah Indonesia maju. Oke, amanah ya. Kita akan melihat betapa sejahteranya warga di wilayah tersebut kalau dari pemimpinnya memang sudah pemimpin yang bertanggung jawab, amanah, punya inovasi dan kreativitas dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pak Iwan, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Ika. Sekali lagi sukses untuk Desa Wunut. Amin, amin. Dan juga semoga bisa terus berkembang pesat, menghasilkan omset yang berkali-kali lipat ya. Amin, Dan amin. nanti kemanfaatannya tidak hanya dirasakan oleh warga Wunut saja, tapi juga warga-warga yang ada di sekitar Bener, sini. iya. Juga untuk Solo Pos. Terima kasih banyak. Oke, Mbak. Terima Oke. kasih. Salam untuk warga Wunut, Ya, Pak Iwan ya. ya, Mbak. Oke, Sobat Solepos, terima kasih banyak sudah bersama kami di Jelajah Wisata spesial mengangkat keindahan alam Umbul Pelem, salah satu objek wisata unggulan yang berada di Desa Wunut ya, dan juga ada di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Bagaimana pemerintah desa di sini menyulap potensi yang ada sehingga mampu mensejahterakan masyarakat yang ada di sini, Desa Wunut, maupun juga masyarakat yang ada di sekitar di Kecamatan Tulung. Terima kasih banyak untuk Sobat Solepos yang sudah stay tune di Jelajah Wisata. Nantikan kita di Jelajah Wisata episode berikutnya. Sampai jumpa.